maka aku bukakan rahasia aku pada dirinya. Disitulah dia bisa mengenal aku. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tidak di mana-mana. Dia sudah wujud dan telah nyata sebelum adanya diri kita. Dan lebih sempurna nyatanya pada saat diri ini telah ada. Baru kita bisa pahami itu ketika itu telah ada pada diri kita. Nun hidayah 27 Allah itu. Maka pagi ini menjelang siang Bapak Ibu, kita akan hantarkan kaji ini kepada Bapak Ibu. Awal kita beragama, awal mulanya beragama, ya, sebelum kita diwajibkan, ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, kurban, infak dan sebagainya, ya, sebelum itu maka yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pahami, yang wajib kita kenal adalah ma'rifatullah. Wajib kita mengenal Allah. Jadi sebelum kita beragama, sebelum kita beribadah, wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana hati ini akan hadir kepada dirinya? Bagaimana ingatan kita ini akan hadir kepada dirinya? Ya. Jadi supaya hati kita hadir kepada dirinya, ingatan kita hadir kepada dirinya, wajib dulu kenal Allah ini ya. Kalau tidak, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang hampa, percuma dan sia-sia. Ya, la sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat jikalau kamu tidak mengenal Allah itu. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak mengenal yang diibadati. Berarti mengenal Allah itu wajib, bahkan di atas wajib kalau ada hukumnya itu. Sebab Allah itu ruhnya, Allah itu jiwanya. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ada dua orang di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya sama, cara sujud dan duduknya sama. Tapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Jauh sekali Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kita ini dari kita TK sampai sekarang, cara sholat kita tuh sama atau berubah, Bu? Sama kan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah beberapa ucapan, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sama. Berarti cara perbuatan salat, kelakuan salat sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan kualitas salat di antara mereka berdua, walaupun sama cara salatnya, kualitasnya bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya, yang satu salatnya dia mengenal yang dia sembah. Yang satu salatnya tidak mengenal. Yang satu salatnya ada ruhnya, yang satu salatnya tidak ada ruhnya. Yang satu salatnya khusyuk, yang satu salatnya belusukkan. Itu beda. Ini yang mesti kenal dulu. Allah ini dulu. Ini kuncinya. Ini yang diantarkan Nabi itu. 13 tahun Rasulullah menghantarkannya. Memutuskan ke haji. Kalau Nabi menghantarkan 13 tahun, Ustaz coba hantarkan 3 minggu. Lama 3 minggu, 3 hari. Lama 3 hari, 3 jam. Lama 3 jam, 1 jam setengah. Lama juga sebelum pulang. Sebelum pulang. Wajib kenal Allah dulu. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan mengenal Allah itu ikro, tilik, dan silau kepada diri. Ini diajarkan Nabi untuk mengenal Allah itu kenal diri. Kalau kita mencari Tuhan keluar diri, tidak akan pernah berjumpa dan bersobok Bapak Ibu. Ini ya pesannya Nabi itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan baida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya. Dicarinya di hutan, dicarinya di rimba belantara. Dicarinya di gua-gua, di dasar laut.
maka dia tidak akan pernah menjumpai dan menemui Tuhan itu di sana. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Allah itu pada dirinya, ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemui Tuhan itu. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang arif billah, baca alam pada diri, baca diri dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Jadi wajib kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Wajib kita mengenal diri. Kalaulah mengenal Allah itu wajib mengenal diri. Lalu siapa diri kita? Siapa diri kita? Kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya insan. Insan itu rahasiaku dan aku yang rahasia insan itu. Makanya untuk mengenal Allah, kenali diri. Karena diri ini adalah rahasia Allah. Siapa yang mengenal dirinya, sadar dia bahwa dirinya itu sebagai rahasia Tuhan. Ketika itulah dirinya itu betul-betul kenal Tuhan. Siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal Tuhan. Apa sebabnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhan, ya, maka ketika itu, maka dirinya pun menjadi binasa. Siapa yang telah kenal Tuhan, dirinya itu binasa. Dirinya itu mati, dirinya itu hapus, dirinya tiada dan sirna. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka karam binasalah dirinya, hancur dirinya itu. Ya, jadi syarat mengenal Tuhan itu mesti binasakan diri. Ya. Kalau dirinya masih ada, dirinya belum hancur, belum kenal Tuhan itu baru ngaku-ngaku tuh. Nah, ya, jadi siapa yang telah kenal Tuhan, dipastikan dirinya itu binasa, hancur, mati. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka hancurlah jasadnya itu. Siapa yang telah hancur jasadnya, telah karam dirinya, telah hapus dirinya, ketika itulah nyata Tuhan itu. Nyata Tuhan. Ya, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajahahu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu huwa, dia. Dianya Allah. Ya. Kullu syai'in. Tiap-tiap segala sesuatu. Halikun. Tidak pernah ada. Tiap-tiap segala sesuatu itu hancur. Wujudnya itu adalah wujud nisbi. Wujudnya itu adalah wujud majazi. Wujudnya itu wujud bayang-bayang, tidak punya hakikat.
illa wajhahu, yang wujud dan yang nyata hanyalah zat semata-mata. Jadi kalau udah binasa diri kita, tidak ada diri kita lagi merasa diri kita ini yang wujud. Tak ada lagi diri kita ini yang merasa diri kita ini bersifat wujud. Tak ada lagi diri kita ini merasa diri kita ini bersifat sama, bersifat basar, bersifat kalam, bersifat ilmu, bersifat kudrat, bersifat iradat, dan bersifat hayat. Maka ketika itu nyatalah Tuhan itu. Nyata senyata-nyatanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu. Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul melihat Tuhan itu, menyaksikan Tuhan itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Kalaulah alam nyata, diri kita ini nyata, Allah itu lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pula daripada diri kita ini. Namun bagaimana cara melihat dan menyaksikan nyatanya Tuhan daripada alam, nyatanya Tuhan daripada diri kita? Apa kata Nabi? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan yang nyata itu. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan yang nyata, lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pada dirimu. Hatta tamutu. Sehingga kamu betul-betul mati. Sehingga kita betul-betul hapus wujud diri kita. Kalau wujud kita belum hapus, keakuan kita masih ada, kita yang merasa, maka selama keakuan kita ada, masih merasa, maka selama itu kita tak akan pernah bisa melihat Tuhan yang maha nyata itu. Maka syaratnya untuk bisa menyaksikan Tuhan yang maha nyata itu, syaratnya betul-betul kita mesti mati. Apanya yang mesti dimatikan tadi? Yang dimatikan rasa keakuan diri yang merasa itu. Jangan kita merasa diri kita yang wujudnya, maksudnya. Jangan kita merasa diri kita yang mendengar. Jangan kita merasa diri kita yang bersifat basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat. Kalau diri kita dah betul-betul tiada, diri kita ini betul-betul tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati, ketika itulah baru nyata Tuhan itu. Ini yang dipesankan Nabi itu, mutu qabla anta mutu lah. Nih. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Itu yang dimaksud mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Matikan keakuan diri, itu maksudnya tuh. Jangan merasa ada aku tuh maksud Ustaz tuh. Nah. Kalau dah hilang keakuan kita, dah hilang mati wujud kita ini, bahwa kita tidak wujud, kita tidak bersifat. Ketika itu nyata Tuhan itu. Apanya yang nyata? Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, dan nyata pula afalnya. Nyata zatnya Allah, nyata sifatnya Allah, nyata asmanya Allah, dan nyata afalnya Allah. Kalaulah memang nyata zat, sifat, asma, dan afalnya Allah, lalu kemana kesempurnaan tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan afalnya Allah itu? Tempat nyata sempurnanya zat, sifat, asma, dan afalnya Allah itu, itulah yang dimaksud nyata pada insan. Nyata pada insan. Kenapa nyata pada insan? Karena insan dikatakan tadi, diri Bapak Ibu dikatakan al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasia diriku dan diriku itulah yang menjadi rahasia insan. Maka
Insan itulah sebenarnya tempat memandang nyatanya zatku, sifatku, asmaku, dan afalnya aku. Disitulah rupanya untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk berlikuk bermuajahah dengan Allah, nih, untuk bermakrifat, untuk berlikuk, untuk bermusyahadah, untuk bermuajahah, ya, dengan Allah, itu tidak lain, ya, adalah kenalilah akan diri itu. Karena diri itu adalah rahasia daripada dirinya. Maka disitulah, karena diri kita ini rahasia daripada dirinya, tempat memandang nyatanya diri Tuhan itu pada insan itu. Nyata zat sifat asma dan af'alnya. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya zat, tempat memandang nyatanya sifat, tempat memandang nyatanya asma dan af'al, maka insan itu disebut namanya wujudullah. Wujudullah. Atau insan itu ainullah. Atau insan itu hakikatullah. Insan itulah wujudnya Allah, insan itu nyatanya Allah, insan itulah yang sebenar-benarnya Allah tuh. Kenapa? Karena dialah diri yang awal. Dia diri yang awal. Dia diri yang akhir, dia diri yang zahir, dan dia pula diri yang batin. Tak ada awal yang bukan dia, karena dialah yang awal tuh. Tak ada yang akhir yang bukan dia, karena dialah yang diri yang akhir itu. Tak ada yang zahir yang bukan dia, karena dialah diri yang zahir itu. Tak ada yang batin, karena dialah diri yang batin itu. Makanya untuk memandang nyatanya Tuhan, nyatanya zat sifat asma dan afalnya itu pada insan itu. Insan itulah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Kalaulah insan itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah, kita lihat afalnya Allah pada insan ini, tempat memandang nyatanya kemana? Asmanya Allah pada insan ini, tempat nyatanya kemana mandangnya? Sifatnya Allah pada insan itu, tempat nyatanya memandangnya kemana? Zatnya Allah pada insan itu, tempat memandang nyatanya kemana? Tempat memandang nyatanya. Tempat memandang nyatanya af'al Allah pada insan, itulah pada tubuh. Tubuh Bapak Ibu ini, itulah nyatanya fiilnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu zahir dan batin, dan Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat itu. Kullu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu lakukan, melihat, mendengar, berkata, bergerak dan diam, semuanya itu nyatanya fi'il aku, dari diriku tuh. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada dirimu itu nggak pernah ada. Kamu melihat sebenarnya kamu nggak melihat. Kamu mendengar sebenarnya kamu tak mendengar. Kamu berkata sebenarnya kamu tidak berkata. Ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu tidak pernah ada. Kamu itu buta, tuli, dan bisu. Wa ma indallah baqi. Yang kekal itu, yang abadi itu aku, kata Allah. Aku yang melihat itu, aku yang mendengar itu, aku yang berkata itu, aku yang berbuat nyata pada tubuhmu itu. Makanya ketika Rasulullah terpukul mundur oleh orang kafir Quraisy dengan pasukannya, maka turunlah perintah Tuhan untuk melempari orang kafir Quraisy itu dengan batu yang sudah bercampur pasir. Ketika itu apa kata Allah? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar ketika engkau melempar.
maknanya. Bisakah Rasulullah dengan kaum muslimin mengambil batu kalau tidak ada kudrat? Bisakah dia melemparkan kalau tidak ada keinginan atau iradat? Kalau tidak ada namanya sama basar kalam, ilmu kudrat dan hayat. Semuanya itu karena kudrat iradatnya Allah. Karena sama basar ilmu hayatnya Allah. Makanya diri kita ini nggak pernah ada sama sekali. Kalau diri kita tidak pernah ada sama sekali, betul-betul tuli dan buta, serta bisu dan mati, maka diri bapak ibu, diri ustaz ini adalah mazhar. Artinya mazhar. Tempat memandang nyatanya fi'il Allah. Tempat melihat tingkah laku, kelakuan dan perbuatan Allah. Itu yang dikatakan itu. Kul min indillah itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Nah, jadi untuk melihat fiilnya Allah, lihatlah kepada tubuh ini ya. Jadi kalau kita sadar dan kita mampu memahami bahwa tubuh ini ada tempat nyatanya fiil Allah, maka disitulah hendaknya kita ini, hidup ini sampai matinya kita ini, berbuatlah kita dengan perbuatan Allah, berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah, takhallaku bitakhallakillah, berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah. Disitulah nyatanya Rahman dan Rahim Allah tuh. Nah tuh. Menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tersakiti. Tidak ada orang yang terzolimi dan teraniaya. Yang ada adalah cinta, kasih sayang cuma itu. Kalau kita mampu memandang fiil Allah tuh, aman tuh. Kalau tidak, inilah keluar kata-kata kucing, kambing, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Karena tak terpandang di situ. Ya. Makanya ada seorang pemuda, ya, ketika dia menyeru-nyeru nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya kan? Aku dah seru engkau ya Allah, aku dah panggil-panggil engkau ya Allah, tapi kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Apa kata Allah? Kamu waktu hidup di dunia, juga kamu tak peduli dengan aku. Kamu cuek juga dengan aku. Lalu apa kata pemuda tadi? Apa buktinya ya Allah bahwa aku tak peduli dengan dirimu ya Allah? Apa buktinya bahwa aku cuek dengan dirimu ya Allah? Buktinya kata Allah, ya, ketika aku lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Apa buktinya ya Allah? Engkau sakit, ya Allah, engkau lapar, ya Allah, padahal engkau maha pemberi sembuh, ya Allah, engkau maha pemberi makan, ya Allah. Tak mungkin, ya Allah, aku beri engkau makan, ya Allah, padahal engkau maha pemberi makan, maha pemberi rezeki. Tak mungkin, ya Allah, aku kunjungi engkau, ya Allah. Engkau sakit, engkau maha pemberi penyembuh, ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku. Tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah Allah bukakan rahasia dirinya. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Insan itu adalah rahasiaku, dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Yang sakit dan yang lapar itu adalah rahasia diriku, dan akulah itu yang menjadi rahasia dirinya tuh. Dirimu juga adalah nyatanya rahasia diri aku. Wah, begitu maksudnya. Ketika itu tak dapatlah dia lagi protes dengan Tuhan itu. Makanya kalau pandangan kita mampu memandang Allahnya, dari segala peristiwa, dari segala kejadian, pada segala bentuk dan rupa, pada anak, suami, istri, dan menantu, pada siapapun, insya Allah baik semuanya Bapak Ibu. Nggak do tansi itu dah Bapak Ibu. Lihat tahu tansi. Tansi itu tahanan polisi. Dadur masuk penjara, no. Elok saya tu ha. Ya kan?
Tidak ada orang nangis-nangis minta makan dia. Tuh. Karena Allah dah bukakan rahasia diri kita ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada dirimu. Maknanya apa? Dengan siapapun kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita dengan siapapun, itu artinya kita dah berbuat baik pada diri kita. Berbuat baik pada diri kita, itu artinya telah nyata perbuatan baik itu sama Allah. Berbuat zolim kepada seseorang, sudah sama berbuat zolim pada diri sendiri. Berbuat zolim pada diri sendiri, sudah sama berbuat zolim pada Allah. Karena diri kita inilah nyatanya memandang fi'il perbuatan Allah tuh. Makanya kita wajib belajar mengenal Allah. Belajar mengenal diri. Supaya kita tahu siapa si amal diri yang sebenar-benarnya. Supaya Allah itu tidak terzolimi selalu. Nah, ini nyatanya fil Allah tuh. Jadi rahmat. Yang kedua, kalau memang Allah itu betul-betul nyata pada insan, kemana tempat memandang nyatanya asmanya Allah pada insan? Nah, tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan, itulah pada hati. Hati inilah tempat memandang asmanya Allah itu. Ya. Makanya ketika mata hati kita telah mampu memandang akan rahasia dirinya tidak pernah ada, maka ketika itulah hapuslah wujud sekalian alam dalam pandang hatinya, maka yang nyata hanya Allah senyata-nyatanya itu. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin, kata Rasulullah. Ibarat kaca. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang menyenter ke dalam hatinya, maka yang terpandang adalah nyatanya Allah senyata-nyatanya. Maka hapuskan alam, hapuskan sesuatu, hapuskan makhluk dalam pandangan hati. Maka ketika itu nyatalah Allah senyata-nyatanya pada alam, pada sesuatu dan pada makhluk itu. Itu mandangnya itu. Jadi tidak ada yang buruk. Semuanya baik saja. Ya. Ini yang mesti kita bersihkan hati kita, supaya hati ini mampu memandang tajalli dan tahwil Allah itu dalam segala bentuk dan rupa itu. Kalau tidak, ini pula lah rahasianya. Yang zahir ini menunjukkan yang batin. Nih, yang zahir tubuh menunjukkan yang batin ini. Di mana letaknya? Ketika Nabi Isa dengan murid-muridnya Bapak Ibu jalan-jalan, maka nampaklah oleh anak muridnya tadi itu, ya, bangkai yang telah membusuk. Sambil menutup hidung dan mulutnya dengan kedua telapak tangannya, ya. Lalu apa omongan mereka? Alangkah busuknya hewan yang telah mati ini. Dengar oleh Nabi Isa. Nabi Isa diam dan senyum. Gak lama setelah itu, apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi hewan yang telah mati ini. Anak muridnya bilang alangkah busuknya hewan yang mati ini. Nabi Isa sanggup mengatakan alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini. Lalu apa kata Nabi Isa? Bukankah makhluk yang mati itu, hewan yang mati itu adalah ciptaan Allah? Benar ya Nabi Isa, itu juga ciptaan Allah. Kalau memang hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah, maka setiap ciptaan Allah itu pasti ada yang terbaiknya. Pasti baik. Kalaulah setiap ciptaan Allah itu baik, kenapa kamu tak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang Allah ciptakan itu? Lalu apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya manusia selalu mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada dalam akal pikirnya. Kalaulah hatinya dan akal pikirnya baik di dalamnya, insya Allah pandangannya baik, ucapannya juga baik. Kenapa? Karena hati dan akal pikirnya baik di dalamnya. Tapi kalau akal pikir dan hatinya tidak baik, walaupun itu baik,
maka dia tetap memandang yang jelek juga daripada yang baik itu. Inilah rahasianya. Kalau hati kita itu bersih, insya Allah yang terpandang Allah juga di situ. Ya. Tak ada nampak pincangnya, tak ada nampak butanya, yang nampak Allah yang maha jamalnya di situ. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu ganteng, indah, dan suka kepada indah dan ganteng-ganteng. Yang menciptakan yang maha ganteng tuh. Ya. Jadi memandangnya itu jangan dipandang bentuk dan rupanya. Pandang yang menciptakan tuh. Pandang yang menciptakan itu. Siapa yang menciptakan tuh? Siapa yang menjadikan itu? Kalau kamu mampu memandang aku sebagai pencipta, sebagai rasa dirinya, maka yang terpandang itu bukan fisiknya. Yang terpandang itu batinnya, aku. Kalau terpandang fisiknya, itulah pandangan iblis namanya. Pandang iblis itu pandangan selalu yang zahir. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Kamu hanya mampu memandang yang zahir saja dari kehidupan kamu di dunia, tapi masalah hakikat, masalah akhirat, masalah yang batin, hatimu sangatlah buta, kata Tuhan. Maka itulah sebabnya kenapa iblis tidak mau sujud dia kepada Adam, karena pandangan iblis itu pandangan yang zahir. Buktinya pandangan zahirnya. Pada saat disuruh Tuhan untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik ya Allah daripada Adam. Bukankah engkau ciptakan aku daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Mana yang lebih baik ya Allah? Asal kejadian api atau asal kejadian tanah? Tentu lebih baik asal kejadian api. Disitulah dia memandang dengan pandangan zahir. Maka pandangan zahir itu pandangan yang menipu. Tak mampu dia memandang sisi batin. Tak mampu yang memandang rahasia diri Adam itu. Tapi siapa yang mampu memandang sisi batin, rahasia daripada sisi dalam, itulah pandangan para malaikat sudah. Kenapa malaikat patuh kepada Allah, disuruh sujud kepada Adam? Karena malaikat mampu memandang rahasia siapa Adam itu yang sebenarnya. Di situ. Iblis durhaka, dan di situ pula lah malaikat itu patuh dia. Jadi mesti diasah pandangan batinnya. Jangan sampai pandang hati kita itu tumpul majal, Bapak Ibu. Kalau hati kita tumpul, kalau hati kita majal, maka tak terpandang Allahnya itu. Tapi kalau terpandang Allahnya di balik musibah, maka musibah itu menjadi nikmat dia, menggugurkan dosa tuh. Tak terpandang Allahnya pada kebaikan dan kemuliaan, maka itu menjadi istidrat dia. Maka pandangan kita itu mesti pandangan yang kasab. Pandangan yang kasab itu pandangan Allah. Pandang Allah itu pandangan yang selalu memandang Allah di atas segala-galanya. Baru kita bisa mengambil hikmah dan iktibar tadi. Sakit kita, tak boleh kita ngeluh-ngeluh, ngurutu-ngurutu, apalagi minta mati. Lihatlah Nabi Ayub, Bapak Ibu. Nabi Ayub itu sakitnya bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 20 tahun, Bapak Ibu. Lalu apa kata sahabat-sahabatnya? Wahai Ayub, Nabiullah, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Doamu mustajab, mintalah sembuh kepada Allah. Allah pasti akan ijabah doamu. Apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku, malu rasanya aku minta sembuh kepada Allah. Rasa senang, rasa sehat yang Allah berikan kepada aku dengan rasa sakit yang Allah titipkan kepada aku, tak seimbang rasa senang dan sehat itu jika dibandingkan dengan rasa sakit yang Allah titipkan, bukan ditimpakan. Maka malu aku minta kepada Allah sembuh. Tak sebanding sehatnya aku, senangnya aku dengan sakit aku. Aku memang tidak pernah minta sakit kepada Allah.
Tapi kalau aku sakit, aku juga tidak pernah minta sembuh kepada Tuhan. Ale tahu Bapak Ibu model itu Bapak Ibu tak pernah minta sakit dengan Allah. Tapi kalau Allah beri sakit, Bapak Ibu tak pernah pula minta sembuh kepada Allah. Apa maknanya? Bukan Nabi Ayub itu mematikan syariat. Bukan Nabi Ayub itu mematikan namanya hukum syara ikhtiar. Tetap dia berikhtiar, tetap dia menyempurnakan syariatnya. Tapi dia tidak pernah menuntut Allah dari apa yang dia lakukan. Contohnya, Bapak Ibu haus, Ustadz juga haus. Lalu kita minum air ini. Tujuannya supaya lepas dahaga. Walaupun kita haus, lalu kita minum air ini. Jangan Bapak Ibu menuntut Allah supaya dengan minum air itu lepas dahaga kita. Boleh jadi kita minum air ini, ya, tidak pernah lepas dahaga kita. Tetap juga haus. Kalau kita lapar lalu kita makan nasi. Tapi jangan kita makan nasi menuntut Tuhan supaya dengan makan nasi itu bisa kita kenyang. Boleh jadi kita makan nasi dah 3 kali tambuahnya, tidak juga kenyang-kenyang lah. Siapa yang mengatakan makan nasi kenyang, minum air lepas dahaga, syirik dah tu dah. Di mana Allahnya lagi? Lalu untuk apa kita makan nasi kalau bukan untuk kenyang? Untuk apa kita minum air kalau tidak lepas dahaga? Kita makan nasi dan minum air itu menunjukkan syukur kita kepada Allah. Menunjukkan bukti kepatuhan kita kepada Allah. Allah yang menciptakan nasi. Allah pula lah yang memberi kenyang pada kita pada saat makan nasi itu. Ya ikhlas sajalah. Mau kenyang atau tidak, kalau nak kenyang makan lagi. Ya, kalau belum lepas dahaganya minum lagi. Tapi jangan menuntut air itu, jangan kita menuntut nasi itu. Itulah menunjukkan kepatuhan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah buat ikhtiar untuk diri kita, jalan aja ikhtiar itu. Jangan makan obat mesti menyembuhkan. Siapa makan obat mesti menyembuhkan? Ya, obat-obat paten semuanya, tidak ada menyembuhkan. Akhirnya kecewa kita. Ya kan? Ingatlah bunuh diri lagi itu, ingat gantung situ. Di mana Allahnya itu? Contoh lah, Ustaz mau ajak Bapak Ibu berpikir nih. Ibu kita ini, mau Ustaz menanya, Ibu apa namanya, Bu? Resi, Pak. Ibu apa? Resi. Bu Resi ya. Nah, ketika Ibu Resi ini mau melahirkan, kata dokter, Ibu mesti sesar operasi. Lalu pertanyaannya, ketika Ibu sesar operasi tadi, yang menghilangkan rasa sakit waktu sesar operasi itu, Allahnya yang menghilangkan rasa sakitnya atau biusnya waktu operasi? Jujur Bu, jangan dusta di antara kita. Habis. Kalau bius menghilangkan rasa sakit, lalu di mana letak Allahnya? Udah bertuhan kepada bius kita. Kalau Ibu di mana? Sebenarnya biusnya, tapi itu sebagai perantara. Ada juga tapinya. Sebenarnya, ini Allah dengan bius saja Bu, nggak ada sebenarnya. Ibu pilih yang mana, mau biusnya atau Allah? Sebenarnya Allah. Kalau Allah yang menghilangkan rasa sakit waktu operasi itu, tidak usah dibius lagi mau Ibu. Ya enggak lah. Dibilang Allah yang menghilangkan rasa sakitnya, nggak usah dibius lagi, langsung aja dibelah dan tidak pula mau. Ya, dikatakan biusnya, tidak ada Allahnya syirik juga hukumnya. Ini lihat bagaimana cara memahaminya secara syariat dan hakikat. Kedua-duanya benar, karena Ustadz ini banyak ulahnya. Ya, cara mandangnya aja Ustadz, makanya Ustadz ingin melihat mutiara yang ada dalam hatinya Bapak Ibu sebenarnya. Secara ilmu syariat, ya, benar nih yang disampaikan Ibu ini, bius. Ini secara ilmu syariat bius, ya. Ya. Bius itu adalah sebagai wasilah. Ya, sebagai wasilahnya. Namun hakikat wasilah tadi yang menentukan itu tetap Allahnya di situ. Jadi yang menghilangkan itu tetap Allah, namun perantara wasilahnya adalah bius. Itu pandang syariat masih buta tuh. Ya. Pandangan hakikat tetap Allah. Bagaimana kita memandang Allah pada bius?
hilangkan wujud dan sifatnya bius. Kalau sudah hilang wujud dan sifatnya bius dalam pandangan hati, maka yang nyata adalah Allah. Itu dia. Ya, maka Allah itulah yang nyata pada bius. Bius itu tiada lain nyatanya aku, kata Allah. Maka tidak ada bius selain Allah. Kalau tidak ada bius selain Allah, Allah cuma yang ada. Lalu siapa bius itu? Bius itulah kenyataan-nyatanya aku itu. Makanya aku itu kan sudah sempurna pada segala sesuatu. Baik pada alam semesta yang besar maupun yang kecil, walaupun bius, itu juga nyatanya aku itu. Jadi hapuskan wujudnya bius, hapuskan sifatnya bius, maka nyatalah wujud dan sifatnya Allah nyata senyata-nyatanya pada bius itu. Baru hilang kesyirikan itu pada diri kita tadi. Ini pandangan hakikatnya. Itu yang kita mesti tilik dan center itu di dalam diri kita. Ya, itu memandangnya. Yang ketiga, nyatanya sifat Tuhan pada insan itu terlihat pada ruh. Terlihat pada ruh. Ruh itulah sebenarnya nyatanya sifat Allah. Kalaulah ruh itu nyatanya sifat Allah yang mana? Pada ruh tadi, itu sifat yang 7 nih. Pertama, sama, basar, kalam, ilmu, kudorat, iradah, dan hayat. Jadi nyatanya sifat Tuhan, sifat Allah pada insan ini, itu nyata pada ruh. Sifat yang mana? Sama tuh. Kalau tidak nyata sifat samanya Allah pada ruh ini nggak akan bisa mendengar dia. Kalau tidak nyata sifat basarnya Allah pada ruh, maka ruh ini tak akan bisa melihat. Kalau tidak nyata sifat kalamnya Allah pada ruh ini nggak bisa berkata. Kalau tidak nyata sifat ilmunya Allah pada ruh ini tak pernah mengetahui. Kalau tidak nyata sifat ilmu iradat dan hayatnya Allah pada ruh, maka ruh ini tidak akan pernah bisa berkuasa, berkehendak, dan hidup. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah sifatnya Allah. Ruh itu yang sifat Allah. Karena ruh itu adalah sifatnya Allah, maka disebutlah namanya sirullah. Karena ruh ini sifat Allah, maka disebut namanya sirullah. Rahasia Allah. Itu dia. Al-insanu siri, itu maksudnya tuh. Yang insan tuh yang ruh nih. Yang insan tuh ruh. Yang ruh tuh, tuh rahasiaku. Rahasiaku tuh sifatku itu. Sama basar, kalam, ilmu, koda, iradat, dan hayat tuh. Jadi untuk melihat nyatanya sifatnya Allah pada insan, itu pada ruh. Yang terakhir, untuk melihat zatnya Allah pada insan, ini yang disebut namanya dengan sir. Sir. Sir itu bahasa Arab, artinya rahasia. Lihat nih. Ini tersembunyi rahasianya. Sir. Artinya rahasia. Sir itu rahasia. Rahasia itu disingkatlah namanya dengan rasa. Rasa itu artinya rahasia Allah. Ya, mana rahasia Allah? Ya, yang dikatakan rasa pada diri Bapak Ibu, yang dikatakan rahasia Allah atau rasa pada diri Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan ruh tadi. Ini yang rahasia Allah tuh. Ya, ruh itu yang dikatakan rasa. Rasa itu disebut rahasia Allah. Mana yang rahasia Allah? Rahasia Allah itu rasa. Rasa pada diri Bapak Ibu itu yang ruh. Siapa ruh? Lihat, ruh ini yang disebut namanya dengan hayat tuh. Siapa si hayat? Si hayat itu adalah nur. Nur Muhammad tuh. Nur Muhammad itu adalah nur Allah. Nur Allah itu ya aku tuh kata Tuhan. Itu maksudnya.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku dah betul-betul wujud nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Yang aku tuh, kan? Aku itu, itulah Allah. Yang Allah itu yang nur tuh. Yang nur itu yang si hayat. Si hayat itu adalah ruh. Ruh itu sebut namanya rasa. Rasa itu singkatannya rahasia Allah. Makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Utusan Allah. Utusan Allah itu arti yang ruh itu. Siapa dia? Itu si hayat, yang hidup. Siapa yang hidup? Itu Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu Nur Allah. Siapa Nur Allah? Itu aku, Tuhan. Kenapa? Karena akulah yang wujud mutlak. Aku yang wujud mutlak tuh. Nggak ada selain aku lagi. Karena akulah yang dikatakan wujud mutlak. Mutlaknya aku itu nggak ada lagi pembandingnya, Bapak Ibu. Di situlah bahwa diri kita itu betul-betul nyatanya rahasia diri Tuhan itu. Barulah sempurna dia pemahamannya bahwa yang wujud dan yang nyata senyata-nyatanya itu tiada lain adalah Allah. Untuk memandang nyatanya Allah itulah pada insan. Siapa insan itu? Ini katakan oleh Nabi, al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Insan itulah sebenar-benarnya aku, maksudnya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itu yang diriku inilah yang nyatanya Allah itu. Tak ada lain siapa lagi itu.